wabarakatuh. Sahabat alam, hari ini sangat luar biasa dan hari sangat berbahagia. Bagi siapa? Bagi Wapel, wanita peduli lingkungan. Di sini nih ada nih Wapel ya. Wapel itu adalah wanita peduli lingkungan dan hari ini bertepatan dengan miladnya Wapel yang keempat. Kita kenalan dulu sama Wapel yang ada di sini. Dengan siapa nih, Bu? Saya Nenden, berdomisili di Desa Pacenawan. Saya Reni, tinggal saya di Desa Ketawangi. Hai, saya dengan Nia, saya tinggal di sini. Di mana? Di Hatimu. Oke. Ya, dengan saya Dian, dia juga tinggal di sini. Juga ada dengan Amoy, saya tinggal di sini. Ya, aku juga lihat, tapi banyak orang panggil aku Mae ya. Kenapa Mae? Mae yo. Oh, Mae. Macan, bukannya macan. Oke, luar biasa ya. Sahabat alam, banyak sekali dari komen-komen di YouTube, di Instagram, dan di Facebook. Apa sih Wapel? Nah, daripada Kang Joy nanti jawabnya ngelantur, langsung aja tanya, apa sih Wapel, terus gimana awal mulanya Wapel berdiri gitu. Siapa nih yang mau jawab? Ini. Bu Keket, oh istilahnya Bu Keket. Ya, Bu Keket itu artinya? Ketuanya Wapel itu. Oh, panggilan manjanya adalah Bu Keket. Ya. Tapi bukan ulet keket. Oh, bukan ulet keket. Nah, itu sahabat dalam bukan ulet keket, tapi panggilan manja, panggilan akrab dari ketuanya Wapel, wanita peduli lingkungan. Silakan. Iya. Terima kasih ya host. Aduh, ya luar biasa ya, seneng banget ya kali ini kita diundang ya untuk introduce who we are gitu. Siapa sih kita gitu ya. Ya, sebenarnya Wapel itu adalah komunitas emak-emak ya. Wapel, wanita peduli lingkungan. Sebenarnya Wapel itu komunitas emak-emak sebetulnya ya. Komunitas yang memang didirikan untuk khusus komunitas the power of emak-emak gitu ya. Jadi awalnya memang saya tuh falling in love ya sama kegiatan kabut. Kegiatan kabut itu kan luar biasa ya. Dan kebetulan foundernya juga saya kenal gitu ya. Kenal ya. Oh, berarti kalau ini Bu Keket, kalau kabut Indonesia pakai Keket. Iya. Nggak usah dikupas lah itu. Ini yang mau tanya aja deh. Tit. Ya, jadi itu kegiatannya juga bagus gitu ya. Jadi awalnya sih kalau kita tuh ada di belakang layar gitu ya. Kabut berkegiatan, kegiatannya bagus banget, peduli lingkungan, bersih-bersih dan sebagainya. Jadi kita tuh ada di belakang layar hanya prepare konsumsi aja kayak gitu ya. Tapi kan di situ sambil memperhatikan ya gitu ya, sambil istilahnya tidak terlibat langsung gitu ya. Tapi lama-lama nih kegiatannya nih keren banget gitu ya, bagus banget. Nah, ada inspirasi. Tahu kan inspirasinya di mana? Ya kan? Olah di situ. Dilakukan di situ lah ya. Iya, yang biasa dilakukan di situ lah, tiba-tiba ada ting gitu ya. Ini namanya apa nih? Ini kegiatannya keren banget. Terus saya itu pengen ada satu wadah, orang-orangnya juga satu frekuensi gitu ya, satu visi misi gitu ya, satu semangat gitu. Kemudian ya alhamdulillah sih ini juga teman dekat semua gitu ya gitu. Jadi apa ya nama wadahnya gitu ya. Nah, itulah terinspirasi dari suatu tempat yang kecil yang sering kita kunjungi tiap hari gitu. Boleh tahu nggak? Ya? Boleh tahu nggak tempat yang kecil yang dikunjungi itu apa? Iya. Jadi tempatnya itu sepertinya tidak usah dibahas ya. Wah, ya. Iya, benci tapi rindu. Ya, tercetuslah sebuah nama yaitu Wapel, wanita peduli lingkungan. Ya. Keren banget ya wanita peduli lingkungan. Tahun berapa nih? Berdiri tahun 2018. Ya, 2018. Jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi, iya. Nah, awal mula kegiatan dari Wapel ini tuh ngapain sih sebenarnya? Sehingga sekarang tingkat kepopularitasannya sangat terkenal. Dan sekarang banyak sekali organisasi, instansi, kelompok yang mengundang nih ke Wapel nih, datang dong sharing pengalaman, nggak kalau ilmu nggak mungkin ya, tapi sharing pengalamannya kayak gimana. Artinya kan Wapel ini banyak banget nih pengalamannya. Nah, awal mulanya ngapain sih ngapain? Ada yang mau jawab nggak? Ayo, Umi ini deh, atau siapa? Umi deh, Mas. Awal mulanya ya, sebenarnya awal mulanya kita tuh
ikut-ikut di kegiatan kabut juga ya Om Joy kita tuh ya. Untuk Bank bersih-bersih sampah ya. yang gitu. Terus kadang habis kegiatan tuh ya kan banyak sampah tuh. Nah dari situ sih awal mulanya Wapel juga bergeraknya. Ih banyak sampah nih ya. Oh kita pungut, kita ini, terus kita juga jalan-jalan ke tempat sampah yang di Sarimukti. Oh, TPA. Ya, TPA. Malah jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Healing kita tuh Om Joy. Oh, healing ya malah ya. Kita mah healingnya ke tempat tuh sampah ya. Biasa. Dari Mama yang situ, aneh. dari situ Om Joy hati kita makin apa ya? Gairahnya tuh makin tinggi. Wow. Apa tuh? Aduh, gemeteran nih. Ya Om Joy ya. Om Joy Lihat gemeteran. itu kan, aduh sampah udah setinggi itu gini kan. Ya. Ya udah, nah dari situ hati kita tuh udah mulai Betul. mulai ya. benar dari situ ya kita Iya. kejadian kita tuh mulai Yuk tertantang kita segalanya apa tuh. namanya? Oke. Seperti itu. Jadi awalnya sahabat alam ternyata healingnya Wapel itu nggak ke mall, Bukan, nggak ke mall saja, nggak TPA ya. Ya, ke TPA ya. malah ke TPA ya. Iya, kita ke TPA. Nggak ke tempat yang nyaman-nyaman, malah ke tempat yang nggak nyaman. Kenapa nggak kenyaman aja? Soalnya kalau ke tempat yang nyaman tuh sudah biasa. Kita pengen beda. Nyaman. Apalagi nyaman. Apa Kalau tuh? saya nggak kuat, Aduh, tiba-tiba nanti masih pengen pulang. pulang nggak ada. Kameramennya juga pengen pulang. Aduh, Gini, kan ada satu prestasi, dua prestasi, mungkin jadi banyak sekali prestasi. Prestasi pertama nih, Wapel tuh bikin apa? Kita yang jauh. Prestasi Wapel tuh yang pertama apa ya? launching bank Oh sampah. iya, launching bank sampah itu. Iya. Jadi kita tuh terinspirasi ya dari banyaknya sampah yang belum dikelola dengan baik ya. Jadi kita tuh miris gitu kan, sampah tuh tidak apa ya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, malah dibuang sembarangan aja. Jadi kita tuh terinspirasi dari situ dan terbentuklah namanya BSK gitu. BSK. Bank Sampah Kabut. Kabut, Ya, iya. jadi berinduknya ke kabut gitu. Tapi sebetulnya peran Wapel dalam BSK itu ya kami itu sebagai motor untuk sosialisasinya gitu. Nah, jadi kita itu sering diundang juga ya teman-teman ya untuk sosialisasi Iya. gitu. Jadi sosialisasi tentang bagaimana cara memilah sampah gitu kan. Bagaimana cara mengelola dan mengolah sampah yang baik gitu kan. Iya. Jadi mudah-mudahan lah dengan cara itu kita itu ikut berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Jadi kita tuh mulainya dari lingkungan yang terkecil dulu, lingkungan rumah tangga. Wah, ini Jadi keren lingkungan banget ya. lingkungan yang termudah dulu, terkecil dulu. Jadi kan dari situ mudah-mudahan bisa menyebar ke lingkungan yang lebih besar gitu. Oke, berarti awal mula terbentuknya bank sampah ya Iya. pertama ya. Oke, saat ini sudah terbentuk berapa bank sampah yang di apa ya namanya? Yang aktif ya. Yang aktif terus kita bina terus menerus sampai saat ini. Nah ini enggak bisa. Ya, itu sebetulnya yang istiqomah ya. Hmm. Sampai dengan hari ini tuh mungkin ada kurang lebih ada 8 unit. 8 Ya. unit ya. Ya, seharusnya kita udah banyak, tapi ya itu karena tantangannya tuh ada sebagian bank sampah yang frustasi ya. Memang sih itu juga menjadi PR untuk para penggiat bank sampah ya. Terutama kita kan sering sharing juga di forum Bank Sampah Jawa Barat gitu ya, dan memang itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya gitu. Memang kendalanya memang itu apa namanya ada beban operasional lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya alasan klise ya gitu sebetulnya gitu. Tapi ya insya Allah lah kita mah terus aja action gitu ya. Mudah-mudahan sih biasanya dengan timbul tenggelam unit yang muncul terus tenggelam lagi itu tidak menyurutkan. Itu kan biasanya seleksi alam ya. Ya. Nah, Iya. itu jadi tergantung seleksi Iya. alam siapa yang kuat itulah yang bertahan kan biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti mah semuanya kuat dan semuanya bertahan gitu. Jadi biasa itu ya. Iya. Seperti itu. Jadi BSK sahabat alam sekarang masih bertahan 8 unit ya. 8 unit bank sampah, unit kabut. Nah, awal-awalnya berarti banyak banget kan? Apalagi Banyak sebelum pandemi mungkin. Iya Jadi banyak berat banget. ya.
Ya kurang lebih lah, ya kurang lebih 15 unit ya gitu. Nah, oke. Jadi kurang lebih 15 unitnya yang tersebar di daerah mana saja nih? Di Kertawangi, Padasih, Jamurika, dengan luar kecamatan. Iya, luar kecamatan kita juga ada di lintas kecamatan berarti. Oh, lintas kecamatan. Bahkan kita pernah juga ke Padalarang di Bukit Berlian itu ya. Padahal kan mereka tuh dekat KBB ya, tapi mungkin karena apa ya waktu itu nyamannya katanya udah ke Kabut aja gitu ya. Sudah kita nggak apa-apa ya, yang penting ada di wilayah KBB dulu lah. Betul. Siap. Nah, waktu demi waktu 4 tahun nih, nggak sebentar loh 4 tahun. Iya. Trik dan tipsnya untuk mempertahankan Wapol ini tetap solid. Apa ya? Kan nggak sedikit kan kayak organisasi non profit kan kalau kita itu ya. Iya. Non profit malah lebih pengorbanannya ya. Iya. Dari waktu, dari tenaga, dari finansial juga. Nah, ini Wapol kok bisa bertahan nih 4 tahun? Dari aku dulu ya. Monggo, silakan. Aku soalnya apa ya namanya sampai sekarang tuh, aduh iya ya, alhamdulillah ya ternyata kita semua masih kompak ya, masih kompak, masih solid gitu ya. Mungkin salah satunya itu karena kita ini apa ya saling menurunkan ego dulu. Oh, menurunkan ego. Iya, menurunkan ego dulu lah gitu. Iya, kalau kita tuh kan sebetulnya kan kita relawan ya. Iya. Kita relawati ya benar. Iya. Baru ya. Iya, jangan lelah hayati. Itu salah Hayati kalau Oh iya. Hayati lelah. Oh. Iya benar. Ini banyak bokep gitu ya kalau di mama ya biasa. Nah ginilah, karena kita tuh selalu apa adanya, bukan ada apa-apanya di Wapol itu. Kita jadi diri sendiri ya. Kita nggak ada jaim Jadi Aura gitu juga ya. terpancar dengan sendiri. Aura-aura nih. Gini. Auranya. Kadang kan kalau cewek nih ya, cewek itu kan kegiatannya kan nggak jauh-jauh dari sampah. Sampah yang pada dasarnya orang bilang kan bau, kotor. Loh ini kok apa mainannya kok sampah gitu. Harusnya jadi SPG kecantikan. Gitu ya. Atau makan makanan gitu ya. Atau properti gitu ya yang sifatnya feminim gitu lah. Ini kok jadi SPG-nya sampah nih. Iya ada. Apa sih ini katanya? Kan kalian pada jadi demo Kecantikan, iya. Ke sampah Iya. gitu ya. semua makin terpantang aja ya. Oh iya, terpantang ya. Jadi alasannya apa coba? Apa tuh? Fashion. Oke. Iya. Oke. Jadi udah dari Hati lah ya. Gitu. Jadi kita suka gatel ketika ada mantan. Sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya gitu. Mantan itu sama dengan sampah gitu ya. Jangan biarkan mantan yang berserakan sampah enggak. Biarkan mantan yang berserakan. Jangan. Iya. Itu ya logonya ya. Ada logonya. Iya. Iya. Nah, salah satunya saya juga melihat di ini ada apa bantal gitu ya. Iya ini. Ini seperti apa sih kok keidean gitu? Ada ide-ide kayak gini gimana? Nah gini tuh apa ya? Itu awalnya tuh kan karena dari sampah yang tidak bisa diterima oleh bank sampah ya. Iya. Jadi kita tuh kan ingin semuanya itu bermanfaat gitu. Jadi nggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi sampah yang tidak bisa ditampung di bank sampah itu kita bikin sesuatu yang bermanfaat. Nah, salah satunya jadi seperti ini. Jadi ini tuh isinya sampah guys. Gak nyangka ya secantik ini gitu ya. Ciamik ini. Ternyata isinya sampah. Itu isinya tuh bungkus bekas Iya. yang Kopi, isinya ya. tuh ada aluminium foilnya kan tidak bisa diterima di bank sampah. Nah dicuci bersih, dikeringkan, digunting kecil-kecil, ditimbang beratnya juga ada standar beratnya ya. Jadi setelah tercapai maksimal beratnya ke 600 gram kurang lebih ya, baru bisa dibentuk seperti ini.
gitu. Dan ini itu angkot, pembandingnya ya, ini produk Iya. pabrikan, Iya, ini ini produk bank bank sampah. sampah. Oh. Nyaman nggak sih? Nyaman kan? Nyaman kan? Bisa nggak saya gantiin bantalnya? Aduh, ini mama kayaknya butuh teman. Oke. Nah itu Iya. salah satu prestasinya dari Waspal. Nah sekarang itu yang lagi viral dan orang pada nanya nih, sampah bisa ditukar dengan logam mulia nih, gimana nih ceritanya? Ini lagi viral banget ya, orang pada nanya, dan sekarang brand ambasadornya langsung PLT Bandung Barat. Keren kan? Keren banget. Kalau untuk urusan LM ada expertnya. Gimana ceritain dong? Ini dia. Iya, kebetulan kan gini ya, di Kabut sama Wapel itu sebenarnya kan NGO ya, non government. Iya, jadi kita kan mandiri ya, misalnya kita harus menyediakan biaya-biaya sendiri begitu ya. Nah itu tuh ada satu gagasan gitu ya, gimana sih supaya kita menciptakan CSR sendiri gitu. Jadi kita harus ada usaha nih, di mana marginnya itu sebagian itu untuk komunitas begitu. Jadi ada subsidi untuk komunitas. Nah kebetulan di sini tuh ada satu usaha di Kabut juga. Kita ada tergabung di satu usaha logam mulia ya, logam mulia sebutin aja ya brandnya ya. Namanya perusahaan Magnet Rezeki Dinar Hairul Razikin namanya gitu ya. Foundernya Bapak Nasrullah gitu ya. Mohon maaf ya, saya harus ini ya, biar viral juga gitu ya. Gitu. Jadi di situ ada kesempatan ya untuk saya gitu. Di situ kan boleh mencetak company branding sendiri. Wow. Iya Jadi gitu. LM-nya sendiri. LM itu udah berlogo Kabut Indonesia. Iya, udah berlogo Kabut Artinya Indonesia. kan berarti kalau udah company branding ini nggak mungkin dong nyetaknya cuma satu. Nggak Pasti bisa, ada minimal. order. Iya betul. Iya. Berapa itu? Itu minimal itu kita harus cetak 300 pieces sama itu ya gitu. 300 piece loh. Iya Artinya gitu. modal yang dikeluarkan itu udah nilainya luar biasa. Nggak main-main ya. Iya, Nggak main-main. ya. Apa itu? Nggak kaleng-kaleng ya. Iya, nggak kaleng-kaleng. sih teman-teman ini bermain yang nggak main-main. Apa tuh? Tapi kita tidak senang dipermainkan. Kalau main sama mama gini. Iya. Jadi udah keren banget lah ya sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Jadi itu pada bulan puasa tahun kemarin ya, kalau nggak salah kita sudah mulai cetak. Alhamdulillah tidak ada kendala. Desainnya juga luar biasa ya. Desainnya bagus sekali gitu, itu spesial sekali gitu, dan ternyata orang-orang tuh pada suka gitu desainnya itu. Hijau, go green, terus ada quotes-nya juga gitu ya gitu. Jadi wah luar biasa gitu. Terus ini juga harapan kita tuh dengan adanya logam mulia itu menjadikan semua masyarakat itu lebih tertarik lagi gitu. Nabung sampah dapat logam mulia. Kalau nabung sampah dapat sembako itu udah biasa. Ini nabung sampah dapat logam mulia gitu ya, dapat logam mulia 24 karat gitu, walaupun gramasinya 0,025, tapi kalau digabung banyak itu kan lumayan. Iya, Dari sampah itu loh ya. Dari sampah, iya. Ada contohnya nih ya? Ada ya. Sama-sama. Iya. Luar biasa ya. Dapat reward dari itu ya, video terkeren. Boleh saya bisa close up dulu. Iya, boleh. Sahabat-sahabat nih, lihat nih. Ini adalah logam mulia punyanya Kabut Indonesia dan ada di Bank Sampah Kabut. Jadi nggak takut-takut lagi, nggak sungkan lagi. Yuk nabung sampah di Bank Sampah Kabut Indonesia. Iya. Iya ya, keren banget. Siapa nih yang ngedesain? Spesial Keren banget. Iya. Oh, satu lagi nih ya. Jadi kan kadang orang tuh mikir ya, Bu, teh gitu ya. Ini kan kita udah dapat logam mulia nih 24 karat nih ya. Itu kan nanti jualnya kemana gitu, ya kan Pak? Iya, ke toko emas. Kebetulan kan hanya toko emas tertentu nih ya. Kalau ke Pegadaian, insya Allah udah bisa. Oh, udah bisa. Tapi kalau misalnya buybacknya ke Kabut, itu nilainya jauh lebih tinggi, lebih keren harganya. Oh, artinya Bank Sampah Kabut itu bisa menjual dan buyback lagi dengan sampah, kemudian ya, buyback. kalau butuh lagi
buyback. Iya. Dijual lagi ke Kabul. dijual lagi katanya. Boleh dengan harga yang bagus. Yang bagus. Yang ya? bagus Ah, ya, dengan harga siap, yang siap. bagus. Berarti ini berdasarkan kurs dolar lah. Bukan, karena setiap hari itu harganya update terus setiap hari. Jadi tergantung situasi dan kondisi ekonomi dan dunia gitu. Oh, ekonomi ya, dunia. ekonomi Oke. dunia. Jadi alhamdulillah per hari ini mungkin agak turun, itu saatnya beli, dan tapi cenderung naik, itu investasi. Luar Ya, biasa. gitu. Oke, baik. Iya. Udah berapa menit sih kita nih? Wah, Nggak terasa ya. oh, udah 20 menit. Wah. Kita kalau ngobrol terus bisa sampai itu. Iya. Nah, kayak gini deh. Siap. Harapan ya dari 4 tahun ini Wafal berdiri. Kedepannya mimpinya kayak gimana nih? Nah, teman-teman. Ayo teman-teman, mimpi. Kalau Bentar, nggak ada mic-nya. Ayo. kalau mimpi sih mungkinnya ketinggian, tapi kan boleh ya kita bermimpi. Oh. Ya, boleh. Ingin menciptakan lingkungan kita aja, jangan Indonesia ya, lingkungan kita aja. Yang terdekat. Iya, bersih dari sampah, bebas dari sampah. Itu mungkin mimpi yang tinggi yang insya Allah ya, kalau karena keyakinan, karena kita gigih mungkin terus mempromosikan tentang sampah, insya Allah 2 tahun ke depan insya Allah bisalah kita bebas sampah plastik. Amin. Luar biasa. Dari Umi lah, Umi. Mimpinya Kalau apa? Umi sih mimpinya berharap ya sebagai kita ibu-ibu rumah tangga yang lebih sering berinteraksi dengan sampah, berharap seperti kalaupun kita mau ke pasar, mau kemanapun, bawalah gitu ya, kayak tote bag gitu, Ya. terus wadah. Jadi diusahakan kalau nyampe ke rumah kita nggak bawa sampah. Kalau semua orang 10 orang melakukan itu kan lumayan tuh nanti topik sampahnya. Plastik ya. bisa mengurangi nanti ya Om. Pantesan tadi dapat ini ya. Iya. Wah, keren banget. Oke. Kreatif. Dari teman-teman yang lainnya? Saya Boleh. kalau saya sih harapannya apa yang kita bagi, kita edukasi, ya kita setiap kali kita berbagi itu kan inginnya yuk kita mengajak setiap rumah itu sadar akan pilah sampah gitu. Jadi karena selama ini kita concern untuk memilah sampah dari rumah. Nah, kita tuh berharapnya gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu ada hasilnya. Jadi istilahnya berpengaruh dalam kehidupan lingkungan yang di sekitar kita lah, minimal lah ya. Jadi lingkungan rumah tangga di sekitar kita yang terdekat itu sudah mulai sadar untuk memilah sampah dari rumah. Dan mudah-mudahan sih nanti lama-lama menyebar dan kita ingin go internasional. Amin. Pikniknya nggak lagi ke TPA kan? Iya. Dubai dong, Dubai. Kalian umroh ya. Dan umroh bareng. Umroh ya. Kalian umroh. Ada ininya ya. Dari video yang saya share itu ternyata banyak komen positif. Iya. Pertama katanya, ih iya benar ya Umi, ketika kita pulang ke rumah kita nggak capek untuk memilah. Nah, terus ketika kita pulang ke rumah kita udah nggak nerima plastik yang basah, plastik yang bekas. Kadang ayam tuh kan darah, kita kadang bingung kan, harus kita cuci, harus kita itu. Oh iya benar ya, aduh terima kasih ya. Biar gimana pun kita tahu jenah sebenarnya. Tapi kalau nggak ada edukasi, nggak ada yang buat dicontohin caranya gimana, kita juga nggak akan dengan sempat kepikiran seperti itu. Artinya manfaat banget. Keren. Belanja, Iya dong. belanja ke pasar tuh sekarang lebih enak dilihat kalau bawa wadah cuma 1 tentengan, tapi udah semua Semua masuk dalam Ya, ini rapi, kita bersih ya. aku 1 kresek katanya ini ya. Jadi kalau di pasar tuh berapa kresek? Sampai Perintilan kalau ya. sampah tuh udah 1 kresek. Jadi kemarin benar-benar banyak yang ini Artinya yang kalau kemarin kan sifatnya kompetisi ya. Iya. Kayaknya kita bikin secara berkala gitu ya, lagi nyantai, Iya. bikin video pendek, kita share. Sepertinya itu juga efektif kan? jadi mengingatkan mengingatkan terus lagi, gitu. mengingatkan lagi. Karena gini Om, kadang-kadang kita perlu apa ya? dari luar. Jadi kadang kita tuh udah sadar, tapi karena ada Tahu, takut, gitu. ada nggak ada contoh, Challenge. nggak ada challenge dari luar tuh. Jadi kadang kita
lengah lagi gitu. Ya, jadi kita lupa lagi. Jadi harus ada suntikan terus dari luar. Nah, kita itu sebagai suntikannya itu gitu. Oh, booster ya. Kayak boosternya gitu. Jadi boosternya Setuju. orang gitu. Insya Allah gitu. Kalau kita ya booster juga buat diri kita sendiri ya. Dan kita bisa lebih memberi contoh yang lebih baik. Ya. Amin. Baik, sahabat alam, sepertinya kita masih betah ngobrol-ngobrol, tapi memang batasannya kita terbatas juga ya. Nanti kita sambung ke episode berikutnya. Closing statement. Apa? Ya, sebetulnya gini ya, semua di dunia ini sudah ada yang maha mengendalikan, ya, sudah dikendalikan, udah oleh yang maha mengendalikan. Kerusakan sudah terjadi, kita hanya memperhambat atau memperlambat kerusakan saja, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk tetap memperlambat kerusakan itu, gitu ya, kerusakan lingkungan maksudnya gitu. Jadi sebetulnya ada dua yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap kita dan tindakan kita, gitu. Jadi mudah-mudahan di 2030 nanti kita konsisten dan sudah sudah bisa mencapai bahwa di 2030 ini kita sudah terbebas dari sampah. Goal kita 2030 ya, 2030. Bentar lagi. Rekod aja ya. What is the number? Tidak ada artinya. Baiklah sahabat alam, itu aja obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Kang Joy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.